Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Jadi kemarin itu sampai kita itu ada pemurtadan atau kemurtadan gara-gara ucapan. Misalnya memanggil kepada sesama orang Islam dengan bahasa hei kafir, hei Yahudi, hei Nasrani gitu. Atau hei yang tidak beragama. Oh, gitu. Sampai situ ya, lanjut. Hah? Oh iya, sampai situ. Atau mengatakan bahwa pada hal yang terjadi itu bukan dari takdir Allah, itu enggak boleh. Atau mengatakan bahwa kalau ada para nabi, malaikat dan semua kaum muslimin bersaksi terhadap satu perkara, saya tidak akan menerimanya. Sampai situ masalahnya. Atau auqala, atau mengatakan la af'alu, saya tidak akan melakukan kada hal ini, wa in kana sunnatun, meskipun itu hal sunat, biqasdil istihza'i, karena bermaksud menganggap remeh. Jadi kita mengatakan hal-hal yang sudah jelas-jelas sunnah dicontohkan ke Kanjeng Nabi, terus orang nganggap remeh gitu, nganggap enteng. Maksudnya mah ngeledek gitu. Gitu. Contoh misalkan nanaonan puasa Senin Kamis ya gitu dah. Orang bari ngeledek ulah. Dah puasa Senin Kamis teh dah sunatkeun ku Kanjeng Nabi. Nah nawana cenah tahajud wae cenah. Oh, nyata mah sunat. Jadi jangan menganggap remeh. Ya kalau tidak suka ya tidak suka aja. Maksudnya tidak suka melakukan, ya udah diam aja. Tapi jangan memandang remeh terhadap hal-hal yang sudah disunatkan oleh Kanjeng Nabi. Itu. Aulau kana fulanan, aulau kana fulanun nabiyan, atau andai saja seseorang itu diangkat sebagai nabi, ma amantu bihi, maka aku tidak akan beriman kepadanya. Ini terutama kepada para nabi yang sudah jelas. Kalau yang kesini mah yang nggak usah ada. Tidak ada nabi lagi setelah Kanjeng Nabi Muhammad. Au a'tahu, atau memberinya alimun, orang alim, fatwa faqala, maka dia berkata ish hadza syar'u, mana ada syariat begini. Tapi nanya ke orang alim, terus di bejaan orang alim teh, ya hukumnya haram, ya gitu, ngeledek tuh, ngeledek. Mun bahasa Arab gitu ish ada syar'u, mana ada syariat begini. Muridan, yang dimaksud al-istighfafi, menganggap enteng. Ya hari ngaranna berbagi waris mah menalaki 2 kali dibanding perempuan. Teh orang tinggal rendahkeun. Wah, mahnya hukum gitu. Ah itu. Enggak boleh itu udah.
Emang hukumnya udah begitu, jangan menganggap atau meremehkan. Au qala, atau berkata, laknatullahi ala kulli alimin, laknat Allah bagi semua orang yang pintar, orang yang alim. Muridan, yang dimaksud al-istighraqu syamilu li ahadil anbiya'i, termasuk dalam kategori alim itu adalah orang para nabi. Ada orang enggak suka sama orang pintar, ngomongnya laknat Allah bagi orang pintar. Dan dia bermaksud di dalam orang pintar itu adalah para nabi. Itu bahaya, enggak boleh. Qala, atau berkata, ana bariun, aku terlepas, terbebas, minallahi, dari Allah, au minal malaikati, atau dari para malaikat, au minan nabi, atau dari nabi, au minal qur'ani, atau dari Quran, au minal syari'ati, atau dari syariat, au minal islami, atau dari Islam. Jadi saya mah bebas, saya mah untuk ayat syariat-syariatan, saya mah itu temenang itu. Saya mah di atas syariat ini. Saya tidak terikat syariat. Saya mah tidak terikat Allah. Itu juga boleh. Saya mah tidak terikat Islam. Yang berarti ya kafir. Au qala, atau berkata, li hukmin, untuk menghukumi, hukima, dihukumin, bihi, dengan hukum syariat, minal ahkami syariati, dengan hukum-hukum syariat, laisa hadzal hukmi, kemudian dia mengatakan syariat mah enggak begini gitu. Aula ariful hukmu, saya enggak tahu ada hukum syariat begini. Bari ngeredeh, bari ngerendahkeun. Mustahzi'an bi hukmillahi, dengan bermaksud merendahkan hukum Allah. Lamun jelema maling tah dihukuman ku syariat mah kudu dipotong leungeunna. Terus dia berpendapat, wah baru tahu saya mana ada hukum kayak begini. Zolim ini, nggak benar ini hukum gini. Itu berarti memurtadkan diri, nggak boleh. Dengan maksud merendahkan, nggak boleh merendahkan. Au qala, atau mengatakan, wa qad mala'a wi'an, dan ketika memenuhi sebuah wadah, maksudnya dengan arak gitu. Wa ka'san dihaqo, dia ngutip ayat Quran, wa ka'san dihaqo, wa ka'san dihaqo, ayat dina Al-Quran, wa ka'san dihaqo, judulnya ketika dalam keadaan di sorga, yaitu air arak murni yang tidak henti-hentinya dialirkan. Jadi contoh orang misalkan kieu maksiat bari ngaledek ngutip ayat Quran gitu maksudnya. Rek mabok ya make bismillah buat. Ngaledek eta teh pimurtadeun. Geus cao ieu teh arak ngomongkeun make kutip ayat Quran, wa ka'san dihaqo da eta. Au afraga syaraban, atau mengosongkan minuman, menumpahkan minuman. Fakanat saroba, ngutip ayat Quran, fakanat saroba, udah diminum ya barang haramna, ngutip fakanat saroba, maka jadilah fata morgana. Kan
lamun gelas bersih gitu kan, kayak fata morgana gitu. Au 'inda waznin, atau ketika nimbang, au kailin, atau menakar, ngutip ayat Quran, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, dan ketika menakar dan menimbang mereka melakukan kecurangan. Tapi dia sedang melakukan kecurangan itu, jadi ngaledek ayat Quran teh maksudnya mah itu ngaledek ayat Quran. Tidak boleh meledek ayat Quran gitu. Mengutip ayat Quran asal sembarangan, asal-asalan. Au 'inda ru'yati jam'in, atau ketika melihat banyak orang, sekumpulan orang, didalilan di wae ku ada didalilan ku urang teh make ayat Quran deui. Gaya teh wa hasyarnahum falam nugadir minhum ahada. Biqasdil istighfafi, dengan bermaksud menganggap enteng, merendahkan, awal istizai, atau menganggap rendah, ngenyek, bahasa Indonesia bahasa Bekasi, ngenyek, ngeledek. Ngenyek bahasa naonnya Bekasinya? Fil kulli, dari semua contoh tadi itu. Jadi tidak boleh main asal kutip, apalagi urusan maksiat. Aduh, ulah. Tidak akan berubah satu hukum hanya karena ditempelan ku kunaon ngaranna ya, ku kalimat Quran. Misalkan minum arak pakai bismillah, udah jadi halal, ya enggak haram, malah tumiba karena kekafiran, kemurtadan. Ya, kumaha lamun berzina make doa eta nanti, Allahumma janibna minasyaiton, ya bogo jeung setan eta. Sarua henteu berubah zat mah. Eta ngaranna ngaledek syariat begitu. Pemurtadan. Wakada, dan begitu juga kullu maudhi'in, setiap tempat, ustu'mila, yang dipakai, fihi, di dalam itu tempat, Al-Qur'anu, Qur'an, bidzalikal qasdi, dengan maksud seperti itu. Fa in kana bi ghairi dzalikal qasdi, apabila tidak dalam bermaksud seperti itu, yaitu merendahkan dan meledek, fala yakfur, maka tidak kafir. Lakin akan tetapi qala Syekh Ahmad bin Hajar, akan tetapi berkata Syekh Ahmad bin Hajar rahimahullah. Ahmad bin Hajar di sini namanya Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kenapa disebut Ibnu Hajar? Karena itu kakeknya itu pendiam, nggak banyak ngomong, diam seperti batu. Iya Ibnu Hajar. Kalau dalam bahasa keilmuan Islam, Ibnu Hajar itu ada dua. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami, ahli fikih. Ada Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami ya ini, biasanya dirujuk dalam kitab-kitab fikih. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani itu berarti
dalam kitab-kitab hadis. Ada bedanya. Beliau berkata, la tab'adu hurmatuhu. Perbuatan yang kayak gitu tadi itu ya enggak jauh dari keharamannya. Jadi kalau dilakukan itu walaupun tidak bermaksud merendahkan, tapi kalau dilakukan itu haram gitu. Maksudnya gitu. Ya karena itu penting untuk kita hati-hati dalam berkata. Nah, ini kitab maksudnya mengajarkan kepada kita agar hati-hati dalam berkata, apalagi urusannya dengan urusan akidah dan urusan syariat dan urusan agama. Ulah sok ngerendah-rendah ke rumah orang teu pati soleh, teu pati bener, ai heg ngarendahkeun agama, pelecehan terhadap agama. Ayeuna nuker booming mah penodaan terhadap agama. Makanya tidak boleh. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasir. Terima kasih atas masukannya. Selanjutnya silakan memberikan pertanyaan, perusahaan, menjelaskan maupun Bu, ada yang disampaikan di sini. Oh aja asal. Iya itu ayat apa?